Salam persahabatan kawan-kawan. Kali ini saya akan bicara terkait dengan kritik. Bagi saya, kritik itu ada dua. Yang pertama adalah kritik yang disertai dengan solusi, dan yang kedua adalah kritik tanpa adanya solusi. Ketika kita menerima kritik kemudian disertai solusi, seharusnya kita tidak marah, karena kritik itu artinya membangun atau memberikan masukan kepada kita. Tetapi ketika kita mendapatkan kritik tanpa mendapatkan solusi, nah itu yang baru harus kita sikapi. Dan bagaimana cara menyikapinya, kita akan simak pada video kali ini. Ada beberapa saran yang akan saya berikan untuk menyikapi kritik yang diberikan tapi tidak memberikan solusi. Yang pertama, kita harus mencoba memahami kritik yang disampaikan itu bersifat membangun atau menjatuhkan. Artinya kita bisa menelaah terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh orang atau siapapun itu sebenarnya tujuannya untuk apa, membangun atau kemudian menjatuhkan, sehingga kita akan bijak menanggapi kritik dari orang yang kemudian mungkin saja sebenarnya memiliki tujuan yang baik, atau kemudian kita tidak tahu tujuan dari orang tersebut. Yang kedua, kita memang harus mengakui bahwa kita itu memiliki banyak kelemahan atau tidak sempurna. Saya rasa dengan pemahaman itu kita merasa bahwa kita tidak akan jengkel, kita tidak akan merasa harus menanggapi orang yang memberikan kritik itu dengan tajam. Jadi kita anggap saja, ya memang kita bukan orang yang sempurna, atau saya bukan orang yang sempurna, sehingga ketika mendapatkan kritik, ya kita terima saja bahwa kita adalah makhluk yang tidak sempurna. Dan itu saya rasa akan membuat kita lebih lega. Yang ketiga, kita jangan terlalu sensitif. Saya tidak terlalu sensitif, Anda tidak terlalu sensitif, sehingga ketika menanggapi suatu kritik yang tidak ada solusinya tadi, ya kita biasa-biasa saja. Walaupun mungkin terasa menyakitkan, tapi kita coba biasa saja. Jadi tidak usah terlalu sensitif atau baperan lah begitu, sehingga kita akan merasa nyaman dan tidak terlalu dipusingkan dengan kritik-kritik yang mungkin saja akan mengganggu ketenangan hidup kita. Yang keempat, kita akan mencoba menanggapi kritik itu tidak secara pribadi. Artinya kritik yang disampaikan itu bisa jadi untuk banyak orang. Seringkali ada kritik itu kadangkala kritik yang sifatnya umum, dan kadangkala bisa jadi kita menanggapinya secara pribadi, jadi merasa bahwa itu kritiknya hanya untuk saya. Padahal kritik-kritik semacam itu juga mungkin dialami oleh banyak orang, sehingga tidak usah terlalu dianggap sebagai persoalan pribadi. Yang kelima, kita mencoba mengerti apa yang sebenarnya disampaikan. Jadi pemahaman kita harus baik. Kalau kita tidak paham terkait dengan apa yang dikritik, ya jangan kemudian menanggapi, karena sangat mungkin kita akan mencoba menyampaikan atau menelaah sesuatu yang harus kita pahami terlebih dahulu, sehingga kita akan bijak. Memang harus ditanggapi, ya silakan ditanggapi, tapi dengan pemahaman, pengetahuan yang tepat. Jangan sampai kemudian kita menanggapi tanpa kemudian memiliki pengetahuan yang baik. Yang keenam, kita coba cari, jangan-jangan ada kebenaran dari kritik itu. Jadi jangan sampai kemudian kita menutup diri bahwa apa yang disampaikan orang lain itu salah. Bisa jadi ada benarnya, sehingga kita akan berpikir positif dan kita akan mengembangkan diri kita berdasarkan kritik yang mungkin tadi belum ada solusi. Yang ketujuh, kita rencanakan perbaikan pada diri kita. Jadi hal terbaik dari kritik yang disampaikan itu kan membuat kita lebih baik, dan kita akan merancang perbaikan itu dengan baik, sehingga kita tidak akan mengambil sisi negatifnya, tapi kita mengambil sisi positifnya. Nomor 8, ini kalau perlu sampaikan ucapan terima kasih kepada yang mengkritik. Walaupun pedas, walaupun tidak menyenangkan, sampaikan terima kasih. Karena ia melakukan itu tanpa dibayar, Pak. Gratis begitu ya. Dia menyampaikan kritik, memberikan masukan, kemudian ia melakukannya secara gratis dan tidak dibayar. Dan kita patut mengucapkan terima kasih kepada orang-orang seperti itu. Yang kesembilan, seringkali kita membela diri, padahal ketika dikritik sebaiknya kita diam saja terlebih dahulu. Jadi ada saatnya kita memang harus belajar diam, menerima kritik, terima begitu ya, sehingga tidak akan ada konflik ketika kita menanggapi atau hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan diri kita. Jadi terima, kemudian kita tangkap, mungkin ada hal yang baik dari itu. Yang ke-10, kita harus berpikir bahwa kritik itu akan membuat diri kita lebih baik, dan itu yang biasanya menjadi andalan pada setiap orang, bahwa kritik itu membangun. Ya,
memang betul seperti itu. Tapi kalau kita menghadapi kritik yang tidak ada solusinya tadi, ya tadi kita harus menyikapinya secara positif bahwa apa yang kemudian disampaikan itu akan membuat kita akan menjadi lebih baik. Yang ke-11, jika Anda curiga, maka Anda harus mencari motif orang yang mau menyampaikan kritik. Jadi motifnya apa, ya? Cari tahu sehingga Anda tidak berpikir terlalu banyak. Jadi cukup mencari, oh sebenarnya dia memiliki motif apa, sehingga kita bisa menelaah apa yang ia sampaikan. Yang ke-12, ini memang agak sulit. Jadi ketika ada kata-kata yang tidak menyenangkan, kita harus mencoba untuk tidak terluka dengan kata-kata itu. Artinya dengan kata-kata yang kasar, menyakitkan, kemudian membuat kita sedih atau membuat kita marah, ya kita akan mencoba jangan terluka dengan kata-kata itu. Walaupun ada istilah lidah tak bertulang, itu artinya memang bisa menyakiti orang mungkin setajam atau lebih tajam dari pedang, sehingga kita coba berdamai dengan diri kita, jangan sampai kita terluka dengan kata-kata. Yang ke-13, biasanya kritik membuat orang itu jatuh itu pada mental, sehingga kita harus mencoba tetap percaya diri, karena dengan kepercayaan diri itu kita akan tetap sehat secara mental dan kita bisa melakukan banyak hal yang mungkin nanti akan terganggu ketika kita kurang percaya dirinya atau kekurangan percaya diri. Yang terakhir, tips dari saya, bahwa ketika nanti Anda dikritik dalam posisi sedang melakukan sesuatu yang positif, apapun itu ya, yang positif, maka tetap dilanjutkan. Jangan sampai kemudian kita berhenti karena ada orang kritik. Kuncinya adalah ketika kita sudah melakukan sesuatu yang positif, maka tetap lanjutkan, karena yakinlah bahwa sesuatu yang positif itu nanti akan berkembang untuk menjadi lebih baik. Artinya bahwa ketika ada kritik yang disampaikan ke kita, kemudian itu kritik yang tidak baik, maka yang harus kita lakukan adalah abaikan. Kemudian karena sejatinya kritik adalah masukan, walaupun dengan cara yang mungkin tidak menyenangkan, kita harus menerimanya dengan cara yang legowo atau kemudian menerima apa adanya. Karena kadangkala memang justru kita butuh kritikan supaya kita akan menjadi lebih dewasa atau menjadi lebih baik. Tapi perlu disadari, kadangkala ketika kita dikritik, justru kita akan membalas mengkritik dengan mencari kesalahan orang lain, dan itu juga akan menjadi bumerang pada diri kita. Dan saya rasa kita harus mencoba menghindari hal-hal yang semacam itu, apalagi tadi membalas dendam atau membalas perlakuan yang dilakukan kepada kita, kepada orang yang melakukan itu. Karena itu pastinya akan menjadi sumber persoalan lain yang akan muncul, ya, dan tidak akan selesai sampai di situ. Selain itu, kita juga tidak perlu sering-sering meminta kritik, ya, dari orang lain kepada kita, karena jangan-jangan nanti orang lain juga merasa aneh kepada kita atau kita dianggap aneh, karena orang lain juga mungkin tidak perlu menyampaikan itu kepada kita, tapi kita malah meminta itu. Jadi kita harus bersikap wajar terkait dengan hal-hal yang mungkin kita lakukan atau tanggapan orang lain yang mereka berikan kepada kita. Itu mungkin hal yang bisa saya berikan kepada Anda, masukan-masukan ketika kita menghadapi kritik yang tidak disertai dengan solusi. Intinya bahwa kita harus berkembang walaupun banyak orang yang mungkin memberikan masukan, memberikan kritik dengan cara yang mungkin tidak diterima dengan kita dengan baik atau dengan rasa yang kita terima dengan baik. Itu.